Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan hari ini kita ada di hari ke-8 ya, dan bisa dibilang hari ke-8 ini adalah materi pembekalan untuk structure, itu yang eh, pembekalan dasar terakhir, seperti itu. Dan hari ini kita akan menginjak materi phrasing yang terakhir juga ya. Nah, nama babnya adalah paired words atau gandengan-gandengan kata. Nah, jadi di soal structure TOEFL itu ada soal yang cara mengerjakannya cukup mudah. Jadi kalau teman-teman menemukan kata A misalnya, nanti berarti teman-teman carikan di pilihan A, B, C, D yang kata B. Atau kebalikannya, di soal teman-teman menemukan kata B, titik-titiknya di sebelum kata B agak jauh gitu ya. Nah, berarti itu teman-teman disuruh mencari kata A. Nah, jadi kata A dan kata B inilah yang disebut dengan gandengan kata. Gitu ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas untuk materi paired words hari ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi di soal structure TOEFL ada jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup mencari gandengannya saja. Nanti langsung cari gandengannya gitu. Misalkan di soal itu ada kata A, di pilihan A B C D ada kata B, ya sudah itu gandengan seperti itu. Jadi jawabannya yang itu. Gitu ya. Nah, untuk gandengan kata itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama dari kelompoknya conjunction. Nah, lebih tepatnya conjunction yang fanboys ya. Nah, jadi beberapa jenisnya fanboys itu ada yang punya gandengan, teman-teman. Yaitu yang pertama ada but, biasanya ada also-nya ya. Jadi but also, kemudian ada or, nor, sama and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada kata not only-nya, teman-teman. Atau kalau kebalikannya, kalau teman-teman menemukan ada not only, sudah dipastikan kita membutuhkan but atau but also. Nah, contoh penggunaannya not only but also adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Nah, nanti biasanya yang dihilangkan di soal itu salah satu, teman-teman. Entah not only-nya, entah but also-nya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya ada either or atau whether or. Contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Nah, berikutnya ada neither nor. Ya, teman-teman. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada and, gandengannya adalah both ya, teman-teman. Jadi both and. Contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, nanti ini adalah gandengan kata di kelas kata conjunction ya. Teman-teman nanti salah satu dihilangkan, entah yang depan, entah yang belakang. Nanti yang tidak dihilangkan jadi petunjuk teman-teman untuk menjawab. Nah, selain di keluarga conjunction, ada di ungkapan perbandingan juga. Kadang keluar ya, teman-teman. Atau comparison. Nah, perbandingan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah caranya membandingkan dua yang sama. Jadi caranya kita bilang sama dengan. Nah, kita bisa pakai us, atau the same as, atau not so as. Nah, as di sini kata keterangan ya, yang depan, teman-teman. Maka setelahnya harus ada kata sifat atau kata keterangan yang lain. Nah, nanti baru artinya sama apa dengan. Misalnya, as beautiful as, sama cantiknya dengan. As expensive as, sama mahalnya dengan. As large as, sama besarnya dengan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan as kok diikuti kata benda saja, nah berarti as itu bukan yang artinya sama, tapi itu preposisi, teman-teman. Artinya sebagai. Jadi hati-hati, seperti yang saya sampaikan di beberapa hari awal-awal dulu ya, dalam bahasa Inggris itu satu kata kadang memiliki banyak arti dan kadang beda arti, beda kelas kata. Beda kelas kata otomatis beda pemakaian gitu ya. Di sini as yang keterangan, teman-teman, artinya sama. Gitu ya. Contohnya adalah Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Nah, berikutnya caranya kita bilang lebih dari. Ya, kita bisa pakai more than ataupun rather than. Jadi rather than ataupun would rather juga kadang bisa ya. Jadi would rather apa kemudian than. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Nah, jadi kalau diartikan rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama, longer itu komparatif ya,
than, nah itu gandengannya, daripada rute yang satunya. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah superlatif. Walaupun ini jarang sekali keluar di soal structure TOEFL ya, tapi harus saya sampaikan karena itu juga masuk bab comparison, teman-teman. Nah, superlatif itu caranya bilang yang paling. Jadi membandingkan satu dengan banyak atau sisanya. Gitu ya. Nah, untuk bilang yang paling kita bisa pakai the most atau the EST gitu ya. Kalau pakai the most yang sama kayak pakai more dulu, teman-teman. Misalnya the most expensive, the most beautiful. Jadi kalau kata sifatnya itu lebih dari satu kata atau satu suku kata maksud saya, pakainya the most. Nah, tapi kalau cuma satu suku kata, contohnya large, contohnya big, contohnya thin, nah itu cukup tambahkan akhiran EST ya. Jadi misalnya the biggest, the largest, seperti itu. Nah, nanti gandengannya bisa of, bisa in, bisa among. Dan among itu artinya di antara, teman-teman. Di antara banyak ya. Otomatis kalau teman-teman pakai preposition among, kata benda setelahnya wajib kata benda jamak. Ya, teman-teman. Jadi bendanya harus dijamakkan. Contoh, gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Itu ya. Dan yang terakhir adalah gandengan kata di keluarganya preposisi dan juga keterangan. Contoh teman-teman, yang pertama kita punya from sama to. Jadi gandengannya ya. Jadi from itu artinya dari atau sejak gitu ya. To itu artinya hingga atau sampai. Contoh teman-teman, we will have to walk from this point to the next town. Kita akan harus berjalan dari titik ini menuju atau hingga atau sampai kota berikutnya. Jadi from this point to the next town. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya between, gandengannya adalah and. Artinya di antara A dan B, gitu ya, di antara apa dan apa, seperti itu. Contohnya, teman-teman. Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara wanita tua itu dan juga pria itu. Gitu ya. Contoh berikutnya, kita punya to yang O-nya 2, artinya terlalu, teman-teman. Atau kita bisa juga pakai enough. Nanti gandengannya di soal structure TOEFL yang dihilangkan itu umumnya adalah to verb 1. Walaupun sebenarnya bukan cuma to verb 1, gandengan to sama enough ya, teman-teman. Cuman saya nggak tahu, kalau di soal structure TOEFL itu pasti kalau petunjuknya to atau enough, yang dihilangkan adalah to verb 1. Atau jawabannya nanti adalah to verb 1, seperti itu. Contoh penggunaannya di kalimat ya, teman-teman. You are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti kompetisi itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Kamu sudah cukup, umurmu sudah mencukupi gitu ya untuk mengikuti lomba tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya so, gandengannya adalah that. So di sini ini artinya adalah sangat, teman-teman. That-nya itu conjunction ya, artinya adalah sehingga. Jadi setelahnya harus diikuti subjek predikat setelahnya that. Nah, tapi so yang artinya sangat, dia keterangan, setelahnya harus ada kata sifat atau kata keterangan. Contoh ya, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas, sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh atau pada es teh. Maksudnya pada es teh itu untuk membeli es teh. Gitu ya. Jadi di situ ada so hot that, sangat panas sehingga, seperti itu. Nah, berikutnya artinya sama, teman-teman, yaitu such that. Such-nya di situ artinya sangat, that-nya artinya adalah sehingga. Nah, cuman bedanya adalah such di sini setelahnya wajib ada kata benda dulu, teman-teman. Baru boleh diikuti that. Ya, kalau so tadi kan nggak perlu kata benda ya, kata sifat aja langsung diikuti that boleh. So hot that. Nah, tapi kalau such ini harus nemu benda dulu sebelum kata that. Contoh, teman-teman. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku pada es teh atau untuk membeli es teh. Seperti itu. Jadi hot such hot weather, nah itu kan ada kata bendanya dulu yaitu weather, baru nabrak that, teman-teman. Artinya sehingga. Gitu ya.
Kemudian berikutnya kita punya such sama us. Nah, ini beda arti ya. Such-nya di sini artinya adalah beberapa. Setelahnya wajib diikuti kata benda jamak. Nah, us-nya berikutnya ini adalah preposisi artinya seperti atau misalnya. Gitu ya. Contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, atau dulu kita menyebutnya di hari ke-6 itu adalah ordinal, ya. Contohnya adalah the first, the second, the next, the last, the fourth, ya, the fifth, dan lain-lain. Nah, nanti gandengannya adalah to verb 1. Contoh, teman-teman. I would be the last person in this world to let you down. Aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu kecewa atau sedih. Nah, maksudnya berarti saya tidak akan membiarkanmu sedih, teman-teman, karena saya tidak akan menjadi orang terakhir di dunia ini, atau saya bukan orang terakhir di dunia ini. Seperti itu. Maksudnya seperti itu gitu ya. Jadi di situ the last person, kemudian gandengannya to let you down. Seperti itu. Jadi to verb 1. Nah, ini sekali lagi jangan dihafal. Boleh teman-teman screenshot dulu. Boleh juga teman-teman foto juga nggak apa-apa. Nanti ketika sambil latihan, sambil teman-teman melihat foto atau screenshotnya ya. Tapi nanti setelah kelas saya mohon ya teman-teman untuk dipindah ke buku catatan teman-teman. Sambil latihan, sambil lihat, sambil latihan, sambil lihat. Nanti lama-lama teman-teman akan hafal sendiri. Gitu ya. Nah, sambil teman-teman mungkin memfoto atau men-screenshot, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu, boleh teman-teman. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan dan saya rasa pastinya teman-teman sudah memfoto ataupun men-screenshot, ya kan? Sebentar, di chat sepertinya, oh ya ada pertanyaan nih dari Miss Warham. Penggunaan such dan such as itu bagaimana, Mister? Mana yang plural? Kalau yang yang such as jadi satu ya. Kalau such as itu dia adalah preposisi itu satu kata ya, teman-teman. Jadi such as itu satu kata. Tapi kalau such titik-titik as, jadi such-nya sama as-nya itu terpisah, itu dua kata. Ya, jadi kalau ada such as yang gandeng atau yang tengah-tengahnya itu nggak dipisah, such as-nya itu satu kata, itu preposisi, artinya sama kayak like, seperti. Nah, jadi penggunaannya such as yang gandeng gimana? Ya sama kayak like, seperti preposisi yang lain. Gitu ya, atau kita cek di kamus, teman-teman. Nah, kita cari kata such as. Nah, such as itu contohnya adalah cartoon characters such as Mickey Mouse, maaf, and Snoopy. Nah, predikatnya kemudian are still popular. Jadi karakter-karakter kartun seperti Mickey Mouse dan Snoopy itu masih populer. Nah, jadi preposisi diikuti kata benda. Ini kata bendanya ada dua. Ada satu pun juga nggak masalah, teman-teman. Untuk such as gitu ya. Seperti jadi such as itu apa namanya? Preposisi. Jadi setelahnya cukup diikuti kata benda saja. Seperti itu. Gitu ya. Contohnya ini, the big firms can also spread overheads such as marketing more broadly. Seperti itu. Jadi setelahnya such as cuma satu juga nggak apa-apa. Oke, nggak harus lebih dari satu. Intinya such as itu preposisi, harus diikuti objek setelahnya untuk dirubah menjadi kata keterangan. Gitu ya. Nah, sedangkan yang such saja yang nanti gandengannya as, jadi such-nya ini artinya beberapa gitu ya. Nah, dia yang determiner, teman-teman. Nah, nanti gandengannya adalah us, jadi such yang artinya beberapa ya. Such, bentar teman-teman. Oh ini teman-teman di sini ya. Jadi contohnya adalah sorry, used to show that you think something is not. Oh maaf, bukan yang itu teman-teman. Oh yang ini teman-teman. Such individuals. Nah tapi ini pakainya who ya.
pakainya yang. Coba kita cari yang pakainya as. Jadi bisa juga pakai who nggak apa-apa karena dia adjective clause. Nanti itu materi kita hari ke-10. Gitu ya. Nah, di sini yang nggak ada ini yang such contohnya sama as, gitu ya. Tapi secara pengertian itu maksudnya nomor 6, teman-teman. Coba kita cari di contoh-contoh yang lain. Nah, contohnya ini ya. Sorry, ini yang such as-nya gandeng. Kita cari yang such kata benda. Nah, contohnya ini. Seldom did weatherboarding reach such architectural heights as this, and seldom did one short platform have such a fine building attached. Seperti itu. Gitu ya. Atau coba kita cari di Youglist, teman-teman. Kalau pengen kita cari lebih banyak ya. Misalnya such apa ya? Misalnya such atau kita tulis gini aja, semoga ada ya. Nah, kalau yang ini yang preposisi, teman-teman. Sampai dikira robot, teman-teman. Sebentar ya. Ini saya dulu. Atau kita carinya gini aja. Misalnya ya, such problems as. Nah, contohnya ini. Ntar saya share sound dulu. Oke. Is to focus on such problems as the nitrogen problem. So it would be focused on such problems as economic development, the powered for such problems as bank robberies. Nah, pokoknya such diikuti kata benda artinya beberapa masalah. Misalnya ini ya, such problems itu artinya beberapa masalah. Seperti as-nya itu artinya seperti seperti. Jadi itu dua kata yang berbeda. Tapi kalau such as yang gandeng itu satu kata seperti itu. Preposisi gitu ya. Nah, kalau yang such as yang tadi saya sampaikan, such setelahnya diikuti kata benda jamak, kemudian as-nya itu diikuti contoh-contoh setelahnya karena kalau as-nya ini preposisi saja seperti itu. Kita ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Sepertinya nggak ada ya. Nah, sekarang kita ke contoh, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada kata wrote, itu verb 2 ya. Subjeknya adalah Margaret Wise Brown. Author Margaret Wise Brown ini subjeknya. Kemudian berarti subjek predikat kan sudah lengkap, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, di sebelumnya verb 2 wrote itu ada kata but also. Nah, yang mana but also ini harus ada gandengannya yaitu not only sebelumnya. Dan but ini harus menghubungkan dua yang sama, teman-teman. Kalau setelahnya ada verb 2, predikat ya, maka sebelumnya ini juga harus ada verb 2. Jadi teman-teman di sini membutuhkan not only dan verb 2. Atau teman-teman bisa but also ini bisa dijadikan petunjuk. But also kan gandengannya not only, teman-teman. Di pilihan A, B, C, D, yang susunannya not only itu cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, yang bravo itu only sama notnya kebalik. Ya, jadi urutannya adalah adverb of negation dulu, baru distinguishing. Ya, jadi adverb of negation baru adverb of distinguishing. Kalau yang Charlie nggak ada notnya, gandengannya but also itu adalah not only. Delta pun juga sama, nggak ada notnya. Ya, nah jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman, caranya sama, cari predikatnya dulu. Di situ ada did not grow, subjeknya adalah with, gandum ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu does, subjeknya adalah did. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction. Nah, kalau teman-teman lihat, di sebelumnya titik-titik ada as. Nah, as ketemu gandengannya yaitu as satu lagi, itu nanti bisa kita anggap jadi conjunction, teman-teman.
Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini materi kita hari keempat tentang inversi. Nah, setelahnya more than, itu kan boleh diikuti benda yang dibandingkan saja, boleh juga diikuti subjek predikat, juga boleh diikuti inversi. Nah, sama teman-teman dengan more than ya, as itu juga setelahnya boleh diikuti benda yang dibandingkan saja, boleh diikuti subjek predikat seperti ini, boleh juga diinversi. Jadi setelahnya as, prolifically as, does it itu tidak masalah, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, walaupun kalau di soal struktur TOEFL yang resmi dari ITS itu belum pernah keluar. Tapi kalau teman-teman sering misalkan mendengarkan podcast atau misalnya mendengarkan pokoknya bahasa Inggris yang formal-formal itu biasanya keluar. Jadi as setelahnya diinversi. Seperti itu. Nah, tapi kita bikin simple aja ya, maksudnya tidak perlu dipersusah karena materinya sebenarnya mudah. Kita cukup cari gandengannya saja as ini, yaitu as. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan sebelum tahun 8000 sebelum Masehi gitu ya, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini bentuk inversi, teman-teman. Pokoknya di depan kok ada not only itu sudah pasti ada inversi di situ. Nah, ternyata benar ya. Not only can walking fish. Nah, itu ada predikat yaitu auxiliary can. Verb-nya adalah live, teman-teman. Nah, subjeknya itu di tengah-tengahnya itu yaitu walking fish. Nah, ini bentuk inversi materi kita hari keempat. Kenapa kok diinversi? Karena di depan sendiri ada negative adverb yaitu not only. Ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang di situ ada predikat lagi yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Ya kan? Nah, di pilihan A, B, C, D yang conjunction cuma 3, yaitu Bravo, Charlie, atau Delta. Yang alpha itu keterangan, teman-teman. Nggak bisa ya jadi jawaban di sini. Kita butuhnya conjunction. Nah, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama ya. Nah, di depan sendiri itu ada not only. Ya sudah carikan gandengannya aja, yaitu but also. Nah, karena di soal sudah ada also-nya, maka jangan dimasukkan also lagi. Cukup carikan kata but-nya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi atau namun mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat, maksudnya gitu ya, di atas daratan. Seperti itu. Nah, ternyata nggak ada contoh lagi. Mari kita lanjutkan ke latihan buat teman-teman ya. Teman-teman boleh buka catatan yang saya minta untuk difoto tadi ataupun di screenshot tadi sambil latihan. Seperti biasa untuk chatnya, teman-teman saya batasi hanya bisa chat ke saya saja, kemudian saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus latihan ya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan kemudian kita bahas bareng ya. Jangan takut salah. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Nah, kalau teman-teman semuanya menjawab alfa, kompak ya. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dituliskan di chat petunjuk teman-teman di soal kata apa. Ya, betul. Ada the first. Ya, itu adalah ordinal atau order atau urutan. Kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, di soal struktur TOEFL sering banget. Itu yang kehilangan adalah to verb 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di situ ada predikat was, subjeknya ada Lovelace, kemudian tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat ini sudah lengkap. Berarti masalahnya di phrasing. Nah, di sebelum titik-titik ada the first. Gandengannya adalah to verb 1. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Oke. Bravo tidak bisa karena predikatnya nanti double. Karena wrote itu verb 2 ya. Kita nggak butuh verb 2. Maaf, teman-teman. Karena predikatnya nanti double atau ada pemborosan predikat. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Nah,
sebenarnya kalau dimasukkan yang Charlie ini secara structure atau jumlah kalimat benar teman-teman. Cuman dari pemakaian which itu nggak boleh. Jadi which itu sebelumnya harus benda selain manusia teman-teman. Sedangkan sebelum titik-titik itu adalah woman. Woman itu manusia, nggak bisa kita pakai which. Ya, ada Lovelace itu manusia, jadi harusnya pakainya who atau that. Ya, jadi yang Charlie tidak bisa. Selain itu, di hari ke-10 kita nanti akan belajar kalau which itu salah satu setelahnya harus hilang, teman-teman. Entah subjeknya, entah objeknya. Sedangkan which itu setelahnya ada subjek she, kemudian ada objek a computer program. Nah, itu nggak bisa. Itu ya, tapi belum saatnya. Nanti di hari ke-10 kita akan belajar penggunaan which ini lebih detail, teman-teman. Kalau yang delta ada predikat lagi, ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan ada Lovelace merupakan wanita pertama yang menulis sebuah program komputer. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, semuanya menjawab Charlie dan ada juga yang memberitahukan kata kuncinya adalah neither, sir. Oke, kita cek bersama ya. Di situ ada predikat use, subjeknya adalah most classical musicians. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, kalimat sudah lengkap. Ya, berarti sentencing nggak ada masalah, masalahnya adalah di phrasing. Sebelum titik-titik ada neither dan benar saja ya. Itu petunjuk teman-teman, gandengannya adalah nor. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, sebagian besar musisi klasik itu tidak menggunakan alat-alat musik elektronik, juga tidak menggunakan atau tidak menggunakan synthesizers. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga alpha. Oke, kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata occurs, subjeknya adalah bankruptcy ya. Kemudian ada predikat lagi is teman-teman. Is incurred itu ya. Subjeknya adalah more debt. Ada conjunction when untuk menghubungkan dua SP-nya. Kemudian ada predikat lagi yaitu are incurred, subjeknya adalah assets. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction lagi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada more, ya, gandengannya adalah then. Dan then itu setelahnya boleh diikuti subjek predikat. Kenapa? Karena then itu memiliki kelas kata conjunction juga, teman-teman. Dan setelahnya kalau diinversi pun juga tidak apa-apa, tidak salah. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Yang alpha kenapa salah? Despite itu preposisi tidak bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Nah, kalau kita masuk yang alpha, subjek predikat yang ada 3, conjunction cuma 1, nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang berapa instead itu adalah kata keterangan, sama ya, kita nggak butuh kata keterangan, kita butuhnya conjunction. Kalau yang Charlie memang itu conjunction, tapi bukan gandengannya more ya teman-teman, gandengannya more ada juga. Nanti kalau kita masukkan yang Charlie tidak bisa seperti itu. Nah, jadi nanti kalau diartikan dalam pasar finansial kebangkrutan terjadi ketika lebih banyak hutang itu dipikul daripada aset-aset yang dimiliki atau yang didapat. Gitu ya. Mr. More debt is kok bisa jadi singular ya? Karena debt itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Contohnya water.
Misalnya more water pakainya is, teman-teman. Ya, bukan more water are. Karena water nggak bisa dikasih satu, dua, satu air, dua air itu nggak bisa. Gitu ya. Misalkan lagi udara. Atau udara kan nggak bisa dihitung, teman-teman. Jadi kalau kita bilang more air, itu nanti predikatnya adalah is, bukan are. Gitu ya, karena air itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun itu dianggap tunggal. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita cek di kamus, kita cari kata jet. Nah, dia adalah noun yang artinya hutang ya, teman-teman. Nah, contohnya ini yang artinya when you owe money to someone. Jadi ketika kita uh, apa namanya? berhutang apa ya? Meminjam uang kepada seseorang. Seperti itu, atau sinonimnya adalah kredit. Nah, coba kita cari yang debt itu di subjek ya. Contohnya debt yang di subjek. Coba kita cari. Nah, jadi debts itu bisa countable, bisa uncountable ya. Kalau di dalam soal tadi itu konteksnya adalah yang uncountable atau yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Karena more itu kalau misalkan setelahnya diikuti benda yang bisa dihitung, maka harus dijamakkan, teman-teman. Nah, contohnya ini. The national debt is the third largest in the world. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ngomongnya pakainya amount, teman-teman, bukan number. Nah, menandakan bahwa bendanya itu tidak bisa dihitung. Seperti itu. Atau uncountable. Gitu ya. Nah, jadi pakai is karena bendanya uncountable dan uncountable dianggap tunggal. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Oke, petunjuknya teman-teman kata apa, teman-teman? Karena semuanya jawabannya sama nih. Iya, betul. Kata not only ya. Jadi di situ ada not only, maka gandengannya adalah but also. Segampang ini, teman-teman. Paired words itu. Walaupun kita misalnya tidak menemukan, maksudnya tidak mencari conjunction, maksudnya subjek predikat conjunction. Nah, kalau menemukan gandengan kata atau kasus soalnya itu memang menanyakan gandengan kata, itu enak sekali. Seperti itu. Jadi tinggal teman-teman ingat-ingat gandengannya itu apa. Gitu ya. Tapi kalau kita mau cari subjek predikatnya dulu juga nggak salah ya. Di situ ada predikat can, auxiliary verbnya change, subjeknya di tengah-tengah. Terus ada predikat lagi yaitu can alter, subjeknya adalah they. Berarti di sini kita membutuhkan conjunction, teman-teman. Nah, conjunction itu antara alpha, bravo, charlie, delta. Nah, semuanya conjunction itu ya. Nah, berarti kita cek aja di teks yang mana yang menunjukkan atau yang gandengannya gitu. Nah, di situ ada not only, gandengannya adalah but also. Sudah ada also-nya, maka cukup carikan but-nya. Nanti kalau diartikan, tidak hanya gurita itu dapat merubah warna tubuh mereka, namun mereka juga bisa merubah tekstur mereka atau apa ya, tekstur itu berarti bentuk mereka gitu ya, untuk menyatu dengan lingkungan mereka atau wadah mereka, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Oke, bravo. Semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat if, subjeknya adalah the composition. Kemudian that di sini bukan conjunction ya, teman-teman, karena setelahnya itu ada of Mars. Berarti itu bukan subjek. Predikat itu adalah kata ganti.
seperti itu. Nah, di sebelum titik-titik itu petunjuknya teman-teman yaitu the same. Itu kata sifat, gandengannya adalah as. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Ya, betul teman-teman, jawabannya bravo ya. Nanti kalau dibaca, the composition of Earth atmosphere is almost exactly the same as that of Mars. Jadi kalau diartikan, komposisi atau kandungan dari atmosfernya bumi itu hampir sangat mirip gitu ya. Dengan itu maksudnya itu adalah komposisi atmosfernya Mars. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Idul Aditya. Mister, di kalimat ini tidak bisa kalau the same as Mars aja. Nggak bisa. Nanti membandingkan atmosfernya bumi dengan Mars kan nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi atmosfernya bumi itu lapisan luarnya bumi atau apa ya? Apa namanya ya atmosfer gitu. Jadi yang dibandingkan itu atmosfernya bumi dengan atmosfernya Mars, bukan atmosfernya bumi dengan Mars karena dua itu nanti variabelnya beda. Artinya pun nanti jadi beda, teman-teman. Sama kayak kita begini, membandingkan giginya si A dengan si A. Giginya si A dengan si B kan beda. Kita harus membandingkannya ya harus apple to apple. Giginya si A dengan giginya si B. Misalnya seperti itu. Masa gigi dibandingkan dengan seluruh tubuh kan pasti beda banget gitu. Nah, sedangkan kita membandingkan sesuatu itu biasa sesuatu yang mirip, ada kesamaan. Gitu, walaupun ada perbedaan yang kita bandingkan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi untuk yang tadi itu memang diperlukan sekali that of Mars atau the composition of Mars atmosphere seperti itu. Nah, saya lihat untuk soal yang ini semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada encompass. Encompass itu sama dengan cover ya, mencakup gitu teman-teman. Subjeknya adalah the Himalayas, pegunungan Himalaya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat sudah lengkap. Titik-titik itu sebelumnya ada kata both, yang mana gandengannya adalah and. Nah, berarti jawabannya yang delta ya. Nah, nanti kalau diartikan, Himalaya itu yaitu sebuah bukit barisan atau pegunungan lah gitu ya di Asia, itu mencakup entah itu Nepal dan Bhutan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Maaf teman-teman, saya kira habis duluan tadi ya. Oke, ada jawaban bravo. Saya lihat ada bravo, bravo. Ada juga delta. Oke, kita cek bersama ya, apakah bravo atau delta. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is, subjeknya adalah the Nile River. Kemudian ada predikat lagi is, teman-teman. Nah, conjunctionnya adalah that. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan conjunction kok setelahnya nggak ada subjek, langsung diikuti predikat is. Nah, memang ada beberapa conjunction itu yang penggunaannya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi ada beberapa conjunction yang dia ini merangkap sekaligus menjadi subjek. Artinya setelahnya langsung diikuti predikat tidak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, contohnya kata which, teman-teman, yang artinya yang itu. Subjek atau objek setelahnya wajib hilang salah satu, tidak boleh lengkap. Nah, that di sini ini juga artinya yang, gitu ya. Jadi dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Seperti itu.
Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP lagi. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ setelahnya is yang terdekat dengan titik-titik ya, jangan terjebak dengan longest, teman-teman. Karena longest sudah ada in di situ, sudah ada gandengannya. Nah, yang belum ada gandengannya adalah larger ini. Ya, yaitu more. Gandengannya adalah than. Nah, di pilihan A, B, C, D yang pakai than itu cuman yang Bravo. Ya sudah, jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia dengan panjang yang lebih panjang daripada panjangnya dari semua sungai yang lain di bumi. Seperti itu. Jadi kayak memang agak jelimet gitu ya. Yang lebih panjang dari panjang atau dari ukuran gitu ya, maksudnya dari ukuran atau length dari semua sungai yang lain, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman ada jawaban Bravo, 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 dan sepertinya semua menjawab Bravo. Dan ada juga yang memberikan alasan dari teman-teman ya, yaitu petunjuknya adalah both. Oke, mari kita cek bareng. Di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah an enzyme. Kemudian, nah ini ada both ini ya maksudnya. With specific substrates, bla bla bla, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Ya betul, petunjuknya both tadi kita butuh gandengannya yaitu and. Jadi jawabannya yang Bravo. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, an enzyme is a biological catalyst accelerating chemical reactions, both with specific substrates and with optimal temperature and pH conditions. Jadi kalau diartikan kurang lebih, sebuah enzim merupakan sejenis katalis biologis yang mempercepat reaksi kimiawi dengan substrat-substrat tertentu dan dengan suhu dan keasaman, kondisi, kalau nggak salah pH itu keasaman ya, optimal, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Silahkan teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 dan ada juga yang memberikan petunjuknya yaitu but also. Oke, mari kita cek bareng aja. Seperti biasa dicari dulu predikatnya ya teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ada kata thought, itu verb 2 karena ada objeknya di situ. Subjeknya adalah the physicist Richard Feynman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya thought tadi ada fanboys but tidak ada koma, berarti dia menghubungkan dua yang sama saja, teman-teman. Nah, yang dihubungkan setelahnya verb 2, maka sebelumnya ini juga harusnya ada verb 2. Gitu ya. Nah, kemudian di sebelumnya itu ada but, ada also-nya. Ya sudah, berarti carikan gandengannya. Kalau but also kan artinya namun juga. Nah, kalau namun juga berarti sebelumnya harus ada not only. Nah, jadi carikan gandengannya yaitu not only, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, di antara tahun 1961 dan 1971, ahli fisika ya, Richard Feynman, tidak hanya mempublikasikan banyak sekali penelitian-penelitian yang penting, namun juga mengajarkan atau mengajar
banyak sekali mahasiswa di Caltech. Seperti itu. Lanjut nomor berikutnya. Terakhir teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Di situ ada kata pinpoint. Subjeknya adalah GPS Navigation Systems. Kemudian tidak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kalimat ini sudah lengkap. Kalau teman-teman perhatikan di sebelum titik-titik itu ada kata greater. Itu adalah bentuk komparatif atau more ya, teman-teman. Yang mana gandengannya adalah than. Nah, berarti jawaban yang benar yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, sistem-sistem navigasi GPS itu menunjukkan lokasi-lokasi dengan akurasi yang lebih besar daripada itu, maksudnya itu adalah lokasi dari akurasi, maaf, daripada akurasi dari peta tradisional. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang gandengan kata atau materi phrasing yang terakhir ya, teman-teman. Sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ditanyakan. Silahkan teman-teman boleh di-unmute sambil saya absen ya. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau nanti ketika teman-teman latihan, boleh japri aja ya. Atau nanti sesi malam boleh datang lagi kalau teman-teman masih ingin latihan dengan bab yang sama. Seperti itu. Sebentar, ada pertanyaan nih dari Mr. Muhammad Adrian. Mister, apakah jika soal kita sudah menemukan kata kunci, apakah bisa langsung jawab dengan cepat tanpa harus memperhatikan apa-apa lagi ya, Mister? Nah, kalau misalkan di pilihan A, B, C, D tidak ada pengecoh, misalkan pengecoh itu gini, teman-teman. Misalnya ya, nah misalnya di soalnya misalnya contohnya seperti ini, dan di titik-titik itu misalnya nggak ada that-nya. Teman-teman langsung setelah titik-titik of traditional maps. Nah, di pilihan A, B, C, D ada dua then. Yang satu then saja, yang satunya then that. Nah, maka teman-teman harus perhatikan bedanya, itu yang saya maksud pengecoh. Ya, jadi maka harus dicek dulu kita butuhnya then that atau then saja. Tapi kalau di pilihan ganda tidak ada pengecoh alias jawaban satu-satunya cuman itu, ya sudah nggak perlu panjang apa namanya? Tidak perlu panjang-panjang lagi, teman-teman. Gitu ya. Maksudnya tidak perlu lama-lamaan lagi. Langsung jawab yang itu. Seperti itu. Jadi kadang di soal itu juga ada pengecoh. Entah di pilihan gandanya, entah itu di dalam soalnya. Kalau nggak ada pengecoh, langsung jawab iya, boleh. Tapi kalau ada pengecoh, maka teman-teman harus perhatikan bedanya dua pengecoh itu apa. Seperti itu. Nanti baru teman-teman bisa menentukan jawabannya apa. Seperti itu. Gitu ya, Mister. Jadi kalau nggak ada pengecoh, jawabannya iya, langsung jawab saja. Tapi kalau misalkan ada pengecoh, Mister harus hati-hati atau harus dicek bedanya apa yang satu dengan yang satunya. Seperti itu. Aman ya, teman-teman? Oke, nah, I'll see you again next time. Terima kasih, teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan saya mungkin menyinggung ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Have a good day, guys. See you next time.